Selamat malam, anggota PKLU di mana saja berada. Malam hari ini kembali kita mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Leri Sompotan, anggota Dewan PKLU. Sebelum kita masuk di dalam doa pembuka, mari kita memuji Tuhan. Bapak Ibu semuanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh datang bersama-sama membaca firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolonglah berikan roh Tuhan yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang kami baca dan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang naikkan doa ini. Amin. Malam hari ini kita akan membaca dari Kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 28 sampai dengan 32, yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Renungan dari Sabda Bina Umat. Berserulah kepada Tuhan. Nicky Cruz, seorang pemimpin gangster terkenal di New York, menganut pemahaman bahwa kepuasan hidup dapat dicapai melalui seks bebas, alkohol, kebencian, dan kekerasan. Setelah melalui pergumulan pribadi yang panjang dan penuh hinaan serta penderitaan, dia berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Dalam bacaan kita hari ini,
Yoel menubuatkan suatu hari yang disebut Hari Tuhan, yaitu ketika Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Setiap orang yang berseru kepadanya dan bertobat akan diselamatkan, dipulihkan, serta diberikan karunia dan dapat melihat, merasakan, bahkan melakukan mujizat. Nubuat Nabi Yoel ini digenapi dalam peristiwa Pentakosta yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal kedua. Ketika para murid Yesus menerima pencurahan Roh Kudus yang disertai sebagai fenomena dahsyat, peristiwa Pentakosta itu diakui oleh segenap orang percaya di seluruh dunia sebagai permulaan zaman gereja. Dalam nubuatnya, Allah menyiapkan dua panggilan bagi umat Israel, yaitu pertobatan dan janji tentang kemurahan serta berkat Allah jika umat bertobat dan berbalik kepadanya. Kita pun menerima dua panggilan seperti yang dinubuatkan Nabi Yoel, yaitu pertobatan dan janji tentang kemurahan Allah. Kita harus berbalik dari cara hidup yang berdosa kepada pengampunan dan penerimaan Allah, dari hidup yang tidak berkenan kepadanya, kepada kasih dan kebaikannya. Marilah dengan sikap rendah hati, berserulah kepada Allah, berbalik dan bertobat, serta hidup dalam kesetiaan kepadanya. Kita akan merasakan dan memperoleh pemulihan serta janji kemurahannya. Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Firman-Nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Demikianlah kita telah mengikuti renungan dari Sabda Bina Umat. Karena
Bapak Ibu anggota PKLU semuanya, mari kita satu di dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa rendah hati di dalam segala tindak kami, dalam segala pelayanan kami, sehingga kami selalu akan berseru kepada Tuhan untuk memohon akan apa yang harus kami lakukan dalam pimpinan Tuhan. Bapa yang di dalam surga, di dalam doa ini juga kami ingin berdoa untuk anggota PKLU di mana saja mereka berada, di dalam pergumulan mereka masing-masing. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menyertai mereka, apakah mereka dalam sukacita, apakah mereka di dalam duka cita. Tuhan senantiasa mendampingi mereka. Apakah mereka di dalam kemelut kehidupan atau di dalam kemelut pelayanan, Tuhan berikan senantiasa sukacita tersendiri dan senantiasa Tuhan berikan hati yang untuk selalu berseru kepada Tuhan. Bapa yang dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk majelis sinode di dalam tugas-tugas pelayanan mereka yang saat ini amat padat, khususnya di dalam mempersiapkan untuk pemilihan diaken dan penatua di seluruh jemaat GPIB. Senantiasa Tuhan berikan roh hikmat bijaksana, sukacita, bahkan kesehatan di dalam pelayanan seluruh fungsionaris majelis sinode. Juga untuk Dewan PKLU, Tuhan senantiasa berikan juga kekuatan, kesehatan di dalam pelayanan untuk dapat melayani seluruhnya anggota PKLU dengan sukacita dan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami malam ini akan istirahat, biarlah tangan Tuhan menyertai kami, jaga dan lindungi, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari esok dalam hari karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa ini. Amin. Ibu Bapak sekalian, demikianlah malam hari ini. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.